Selamat dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ferdinandus Tejomo, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Flores Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai dua kepala sekolah tentang bagaimana praktik pengambilan keputusan untuk kasus-kasus di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan. Selamat menyaksikan. Saat ini saya bersama dengan Kepala SMP Negeri 1 Solor Barat, Bapak Klemes Redahayon. Saya ingin mewawancarai Bapak menggali data terkait praktik pengambilan keputusan untuk kasus-kasus di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Seperti apa? Ikuti wawancara saya dengan Bapak Klemes Redahayon selaku Kepala SMP Negeri 1 Solor Barat. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak. Senang bertemu dengan Bapak pagi ini. Begini Pak, saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Flores Timur mendapat tugas untuk mewawancarai Bapak terkait pengalaman Bapak dalam menangani kasus di sekolah. Tentu Bapak sebagai kepala sekolah dalam penanganan kasus seperti ini ada hal-hal yang harus dihadapi oleh Bapak. Apakah itu terkait kasus dilema etika, benar lawan benar, ataukah kasus berupa bujukan moral, benar lawan salah. Nah, dari gambaran ini saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Pertanyaan pertama, Bapak sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak? Baik, terima kasih Pak. Jadi saya langsung saja bahwa ketika ada kasus-kasus itu terjadi pada siswa di sekolah saya, langkah yang pertama adalah saya mengumpulkan informasi. Lalu yang kedua, mengumpulkan bukti-bukti, dan yang ketiga itu wawancara pada orang-orang yang menurut saya tahu tentang persoalan. Pada intinya di sini Bapak harus mengumpulkan bukti-bukti dulu, kemudian menggali data-data terkait dengan persoalan ini. Baik Bapak, pertanyaan kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik Pak Ferdi, saya tidak mengambil keputusan itu sendiri-sendiri atau secara sepihak, tapi saya merangkul kedua belah pihak atau kedua siswa yang bermasalah. Kemudian kita duduk bersama dengan wali kelas, dengan guru piket, dengan wakil kepala sekolah, atau bahkan saya sering mengundang orang tua untuk datang, kita diskusi bersama, lalu mencari solusi bersama sehingga kedua belah pihak itu merasa puas. Gitu. Intinya kolaborasi kerjasama di sini untuk menyelesaikan persoalan yang ada ya Pak ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, terutama dalam penanganan kasus? Setelah saya mendengar informasi bahwa ada kasus, kemudian saya mengumpulkan bukti-bukti, kemudian saya menghimpun pihak-pihak yang berwenang, maka kami selalu urung rembuk bersama. Intinya situ, harus rembuk bersama.
Jadi setiap masalah itu kepala sekolah tidak boleh putuskan sendiri, Pak. Ya, mengambil keputusan secara bersama-sama ya Bapak, tidak boleh sepihak begitu. Iya. Eh, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ya? Baik, Pak, Kasus yang yang ya. benar lawan benar itu. Yang paling efektif itu kita mendengar curhat dari kedua belah pihak. Lalu setelah itu malah saya kembalikan pertanyaan kepada mereka. Kira-kira menurut Anda siapa di antara dua kelompok ini yang paling benar? Iya. Ternyata mereka lalu menyimpulkan sendiri bahwa mereka juga benar, di sana juga benar. Iya. Artinya mereka menemukan jawaban sendiri. Iya. Begitu. Saling curah pendapat begitu ya Bapak. Nanti dari itu bisa menemukan Mereka temukan jawaban sendiri Ya. jawabannya. Iya, betul. Baik Bapak, mungkin ada tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Biasanya karena setiap orang itu punya perasaan beda-beda terhadap seorang itu. Ada yang senang, ada juga tidak senang. Nah, bagi mereka yang tidak senang, itu sering melakukan perlawanan dan penolakan terhadap keputusan yang sering diambil oleh kepala sekolah, meskipun keputusan itu benar. Iya. Jadi itu memang tanggung jawab sebagai kepala sekolah ya Bapak, harus terima hal-hal seperti itu. Iya. Baik Bapak, ini pertanyaan selanjutnya dari saya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika? Ataukah apakah langsung menyelesaikan di tempat atau juga memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Untuk menghadapi persoalan di sekolah, saya tidak mempunyai jadwal khusus. Tetapi sebagai seorang kepala sekolah harus cepat tanggap terhadap kasus-kasus yang dialami oleh siswa atau kasus-kasus yang terjadi dan segera diatasi. Harus segera, istilahnya menjemput kasus lalu segera untuk atasi itu sehingga kasus itu tidak melebar ke mana-mana. Begitu, Pak. Artinya setiap kasus yang ada itu segera diatasi, menjemput dan segera diselesaikan. Baik Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang biasanya membantu saya untuk menyelesaikan persoalan ini itu Bapak Ibu guru, lalu Bapak Ibu wali kelas, guru BP, BK dan wakil kepala sekolah. Mereka itu ya selalu membantu saya untuk kita duduk bersama dalam menyelesaikan. Itu kemudahan. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman ketika mengambil keputusan dilema etika? Ketika kita menyelesaikan masalah dan dua belah pihak merasa puas, itulah kesuksesan seorang kepala sekolah. Intinya ada begitu Pak. Ya, ketika sudah memberikan solusi, masalah sudah diselesaikan, maka pasti timbul ada kebahagiaan dan disitulah kesuksesan. Ya. Intinya menyelesaikan masalah dengan tidak menghasilkan masalah. Baik, Bapak, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya terkait penanganan kasus dilema etika atau rujukan moral. Saya semakin memahami tentang hal ini. Sekali lagi, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan untuk saya pada kesempatan ini. Baik, demikianlah wawancara saya dengan
Kepala SMPN 1 Solo Barat, Bapak Clemens Redahayon SPD. Jadi terima kasih banyak. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih juga Pak Ferdi, semoga sukses. Amin. Amin. Saat ini saya bersama Kepala SDI Pamakayo ingin mewawancarai beliau, menggali data terkait praktik pengambilan keputusan untuk kasus-kasus di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Seperti apa? Ikuti wawancara saya berikut ini. Selamat bertemu kembali. Ya, senang bisa bertemu dengan Ibu siang ini. Begini Ibu, saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Flores Timur mendapat tugas untuk mewawancarai kepala sekolah terkait pengalaman Ibu dalam menangani kasus di sekolah. Tentu dalam penanganan kasus di sekolah itu ada kendala, ya. Ada kendala yang dihadapi. Apakah itu terkait dengan dilema etika ataukah bujukan moral, tentu sebagai pimpinan mengalami semua. Nah, dari gambaran ini Ibu, saya ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan ke Ibu di kesempatan ini. Bisa tuh Ibu? Mungkin pertanyaan pertama yang saya sampaikan di hadapan Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral begitu Ibu? Terima kasih. Jika terjadi suatu kasus yang dialami oleh murid atau siswa, maka perlu penanganan kasus melalui guru bimbingan konseling dan kesiswaan. Karena kepala sekolah itu tidak bisa bergerak sendiri dan tidak bisa turun tangan langsung. Dan jika ada permasalahan sesama guru dan tenaga pendidikan, itu artinya saya berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah terlebih dahulu. Saya selalu mengambil semua makaset dan meminta masukan. Saya juga sering meminta masukan dari komite. Pada intinya di sini kolaborasi ya Ibu ya. Baik, pertanyaan yang kedua Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, ya, atau disebut sebagai dilema etika, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk pengambilan keputusan di sekolah itu terutama kasus-kasus dilema etika itu sebaiknya kita jangan tergesa-gesa untuk menyelesaikannya. Kita lihat dulu masalah tersebut dan melakukan survei untuk mendapatkan data-data yang akurat sebagai bahan pertanggungjawaban. Iya, intinya jangan mengambil keputusan yang cepat ya Ibu ya. Pada intinya di sini bukti pendukung itu harus ada. Iya. Baik, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ketika ada kasus tertentu, itu hal yang dilakukan adalah melihat dulu prosedurnya pada kasus dilema, pada prosedur yang ditelusuri, informasi apa saja yang berkaitan dengan kasus tersebut. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Efektifnya itu dalam pengambilan keputusan itu jika sudah memahami masalah dan tujuannya. Terkadang juga menggunakan insting atau naluri
dengan kata lain dengan memahami masalah dan tujuannya. Pengambilan keputusan akan lebih tepat sebagai strategi pemecahan masalah. Memahami dulu ya masalahnya, baru mengambil suatu keputusan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti itu? Ibu? Tantangan dalam pengambilan keputusan itu pada kasus-kasus dilema etika yang paling terasa itu ketika di satu sisi kita merasa kasihan, di sisi lain juga kita harus menegakkan aturan yang sudah mengikat, maka penyelesaiannya tidak bisa oleh kita sendiri. Kita harus bermusyawarah, melibatkan pertimbangan dari guru di sekolah. Musyawarah, pertimbangan guru ya. Apakah ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Tidak ada jadwal tertentu. Yang penting bahwa masalah yang ada bisa diselesaikan dengan baik, dengan sasaran yang diperoleh adalah resikonya kecil. Yang diharapkan begitu ya, yang meminimalisir risiko. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika begitu? Saya sendiri belajar dari berbagai pengalaman, peristiwa demi peristiwa. Dan semakin banyak menangani persoalan, maka semakin luas wawasan kita dalam menyelesaikan persoalan. Artinya semakin banyak persoalan, di situ juga kita belajar bagaimana menangani masalah. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran yang didapat dari diskusi kita ini, Ibu? Artinya kita dari pengalaman itu kita lebih banyak mengetahui permasalahan dan kita juga bisa menyelesaikannya dengan cara yang baik, tepat, dan berguna bagi anak didik dan juga guru-guru di sekolah yang mungkin mengalami masalah atau hal-hal yang memang harus ditangani. Cepat, tepat, yang nantinya berguna bagi baik tenaga guru maupun murid. Terima kasih luar biasa Ibu. Terima kasih banyak. Demikianlah hasil wawancara saya dengan Kepala SDI Pamakayo, terutama terkait penanganan kasus dilema etika atau bujukan moral. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih banyak dengan mewawancarai Ibu siang ini. Akhirnya pengetahuan saya tentang penanganan kasus semakin banyak. Terima kasih banyak Ibu. Selamat siang. Selamat siang.